Halo, selamat datang di Nice Academy. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara kita menggunakan Bootstrap. Jadi, Bootstrap itu merupakan suatu framework CSS yang bisa kita gunakan untuk mempercepat pekerjaan kita dalam membuat front-end, HTML, dan CSS dikarenakan dengan Bootstrap itu sudah tersedia beberapa kelas dan JavaScript yang bisa kita gunakan untuk mempercepat pembuatan website kita. Dan juga di dalamnya sudah ada kelas yang bisa kita gunakan untuk membuat website kita menjadi responsif. Langsung saja kita buka browser. Untuk pengertian lebih lanjut kita tinggal cari pengertian tentang Bootstrap adalah. Nah, di sini sudah dijelaskan Bootstrap merupakan free dan open source CSS framework yang digunakan untuk responsif mobile front-end website development. It contains berarti itu sudah termasuk HTML, CSS, JavaScript dengan template untuk tipografi, form, button, navigation, dan interface komponen lainnya. Nah, bagaimana cara kita untuk mendownload Bootstrap? Yang pastinya kita tinggal cari saja Bootstrap di browser. Otomatis akan muncul getbootstrap.com URL pertama. Nah, di sini kalian bisa klik saja langsung. Kita akan diarahkan ke getbootstrap.com untuk menuju ke website resminya. Nah, di sini langsung akan muncul landing page untuk Bootstrap yang kita bisa lihat. Dan di sini cara downloadnya ada banyak. Kita bisa menggunakan npm, kita bisa menggunakan CDN langsung tanpa perlu mendownload, dan kita juga bisa mendownload supaya menjadi offline. Itu tinggal kita gunakan yang lain. Kita gunakan cara yang paling gampang, yaitu kita download saja. Nah, di sini ada link download di bawah currently file 5.2.0. Nah, kita klik downloadnya. Nah, otomatis akan mengarahkan ke dokumentasi. Nah, di sini ada menu download, kita klik saja downloadnya. Oke, kemudian ini kita pilih lokasinya. Ini saya akan langsung download di folder SAM kita. Jadi folder C SAM htdoc. Langsung saya download ke sini saja supaya gampang, kita tidak perlu memindah-mindahkan lagi. Oke, setelah di download, kita langsung coba buka foldernya. Nah, ini foldernya kalau saya downloadnya di C SAM kemudian htdoc. Nah, di sini file zipnya kita tinggal klik kanan, ekstrak saja Bootstrapnya. Terus kita coba lihat isi dari file Bootstrap tersebut. Nah, di dalamnya terdapat folder CSS yang berisi banyak sekali file dan juga ada folder JS yang berisi banyak JavaScript. Nah, di sini kita untuk folder CSS-nya kita hanya ambil bootstrap.min.css. Kenapa kok bootstrap.min.css? Karena kita akan mengambil Bootstrap yang versi minified, jadi versi yang lebih dikecilkan. Contoh, kalau misalnya kita ambil bootstrap.css, di sini ukurannya 233 KB. Tapi kalau yang versi min, dia hanya 191 KB. Lumayan, ada perbedaan lumayan jauh untuk minified dan tanpa minified. Nah, di sini saya sudah menampilkan untuk ekstensi, jadi bisa sampai belakang ekstensinya. Apabila kalian belum tampil untuk ekstensinya, kalian bisa, di sini bisa kalian centang file name extension. Jadi kalau misalnya ini belum dicentang, otomatis ekstensi paling belakang tidak akan tampil. Jadi supaya tampil, kalian show kemudian file name extension supaya ada sampai CSS-nya. Kemudian kita Ctrl A, kemudian kita klik Ctrl untuk bootstrap.min.css-nya. Ini kita klik. Jadi yang lain terselect, kemudian kita delete atau shift del ya bisa juga. Kemudian kita klik yes. Nah, di sini bootstrap min CSS sudah kita pertahankan dan yang lainnya kita hapus. Kemudian untuk folder JS, sama seperti CSS, kita ambil yang bootstrap.min.js. Nah, yang ini nih. Kenapa begitu? Karena supaya kita tidak membutuhkan yang lain, jadi supaya tidak memenuhi file, jadi kita hapus saja yang lain sama seperti tadi. Ctrl A, kemudian klik Ctrl di bootstrap.min.js, kemudian kita hapus yang lain dengan delete atau Ctrl del juga tidak masalah. Nah, jadi di sini JavaScript-nya tinggal ada bootstrap.min, kemudian CSS-nya sudah ada bootstrap.min.css. Oke, kita kembali lagi ke depan. Nah, ini foldernya saya rubah, misalnya namanya belajar_bootstrap. Oke ya. Nah, kemudian di sini saya coba pindahkan foldernya ke dalam htdoc karena ini agak masuk. Tadi saya ekstraknya double. Oke, nah kita paste di bagian htdoc. Nah, di sini ada CSS dan ada JS. Oke. Kemudian kembali lagi kita ke dokumentasi. Jadi
Di sini untuk menggunakan bootstrap.mini.js kita membutuhkan file yang dinamakan dengan pooper.min.js. Nah, kalau di sini dicontohkan menggunakannya dengan CDN atau langsung ke URL-nya. Jadi caranya ya tinggal masukkan kode ini ke dalam HTML kita. Tapi saya ingin membuat pooper ini menjadi offline. Kita download saja poopernya dengan cara kita seleksi saja ini bagian HTTPS sampai pooper.min.js ini. Kemudian saya klik kanan, buka linknya di tab baru. Nah, di sini muncul kode banyak seperti ini. Kalian Ctrl S saja. Nah, ini sudah disimpan di pooper.min.js. Kemudian kita arahkan ke folder kita, tadi di SAM, kemudian htdoc, kemudian di folder belajar Bootstrap. Karena ini file JavaScript, kita masukkan ke dalam JS supaya lebih rapi. Oke, kita coba simpan. Nah, ini sudah ada nih, pooper.min.js, sudah selesai. Oke, tutup lagi. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk membuat website kita dengan menggunakan Bootstrap. Langsung saja kita buka aplikasi Sublime atau aplikasi VS Code atau yang lainnya. Kalian silahkan gunakan aplikasi yang sesuai dengan kalian mau. Kemudian kita file open folder, pilih foldernya. Di sini saya akan masuk ke dalam folder belajar Bootstrap di htdoc. Jadi pilih folder di C sama htdoc, pilih yang belajar Bootstrap. Lalu kita select folder yang sebelumnya ditutup, kemudian kita kembali lagi di folder belajar Bootstrap, kita buat file baru, klik kanan new file, kemudian kita simpan, kita akan buat halaman depan atau halaman index. Nah, karena di sini saya menggunakan SAM dan akan menggunakan PHP, jadi saya ekstensinya .php. Tapi kalau misalnya kalian ingin menggunakan .html juga tidak masalah. Oke, nah ini index PHP. Lalu kita coba panggil Bootstrap kita. Oke, nah di sini kita akan panggil CSS kita sama seperti kita manggil CSS sebelumnya, tinggal menuliskan link, kemudian tab, kita masukkan di folder css/bootstrap.min.js, .css maksud saya. Berarti css.bootstrap.min.css. Oke. Selanjutnya, kita panggil file JavaScript-nya dengan cara menuliskan script, kemudian kita tab. Di sini kita masukkan src sama dengan, oke, kita masukkan pooper dulu di js/pooper.min.js. Kemudian ini kita copy dan paste. Kita masukkan bootstrap min.js. Oke ya, kemudian di titelnya kita masukkan misalnya belajar menggunakan Bootstrap. Oke. Selanjutnya untuk mengecek hasil pekerjaan kita, karena di sini saya menggunakan SAM dan menggunakan PHP. Jadi saya hidupkan terlebih dahulu untuk SAM-nya. Saya buka di folder SAM, kemudian SAM control. Di sini saya start dulu Apache-nya. Oke, sudah selesai. Langsung saja saya akses untuk membuka hasil di localhost/belajar Bootstrap. Nah, di sini masih kosong karena kita belum memasukkan apapun. Kita kembali lagi ke codingnya. Jadi, Bootstrap ini dia sudah menyediakan banyak CSS dan komponen JavaScript yang bisa kita gunakan secara langsung. Pada kesempatan kali ini kita akan coba deh satu persatu. Kita tinggal baca saja di bagian dokumentasinya. Oke, kita kembali ke dokumentasi. Nah, di sini ada banyak seperti konten, apa saja yang ada. Ini adalah file-file tadi yang sudah kita hapus. Kemudian di sini ada support browser. Kalau misalnya kalian nanti tinggal baca saja browser apa saja yang support dan mana saja yang tidak. Kemudian JavaScript-nya. Lalu ada webpack dan lain-lain. Kita tinggal masuk ke bagian layout, konten, form, komponen. Nah, jadi bagian layout ke bawah mulai yang akan kita coba kali ini. Nah, di sini ada yang namanya kontainer. Kontainer itu kita sudah ada untuk kontainer website kita supaya bisa otomatis responsif. Jadi kita bisa gunakan kontainer SM, kontainer MD, kontainer LG, XL, XXL, dan Fluid. Dimana di sini
akan otomatis dia akan berubah ukuran berdasarkan ukurannya. Contoh, untuk kontainer dia akan memiliki ukuran 1320 pixel di atas layar 1400 pixel. Kemudian kalau dia menggunakan di ukuran large atau 1200 pixel, otomatis dia akan menggunakan ukuran 1140 pixel. Kalau ukuran di atas 992, otomatis kontainernya akan lebarnya 960 pixel dan seterusnya. Di sini kita bisa lihat sendiri untuk semuanya. Jadi cara pengguna kontainer tinggal menggunakan kelas kontainer. Kemudian kita akan coba untuk grid. Nah, di sini sudah ada sistem gridnya, di mana gridnya itu berbasis kolom. Jadi Bootstrap itu memiliki sistem kolom dengan cara menuliskan row, kemudian di dalamnya menggunakan call. Oke, oke deh. Langsung saja kita coba deh untuk menggunakan sistem kolomnya. Jadi, pertama kita coba buat kontainer, div, kelas kontainer, lalu di dalamnya kita buat div untuk row-nya, kelas row. Oke, kemudian di dalamnya baru kita buat kelas kolom untuk kolomnya. Oke, misalnya kolom 1, kolom 2, dan kolom 3. Oke, kita simpan, kemudian kita buka di browser. Oke, nah di sini otomatis nih dia akan menjadi 3 kolom. Kalau misalnya begini kan kurang kelihatan, kita pakai saja kelas yang sudah ada. Kita menggunakan kelas alert. Jadi di dalam sini kita akan gunakan i, kemudian kita kasih kelas alert dan alert danger aja supaya terlihat. Oke, kita kasih kelas alert danger, kolom 2 dan kolom 3. Oke, kita simpan, kemudian kita refresh. Oh, karena dia menggunakan i, dia tidak full, jadi kita gunakan div saja. Oke, kita refresh. Nah, jadi di sini, oh iya ini tutup div-nya belum, pantas dia jadi 1. Oke, supaya lebih enak dilihat, nih, kita letakkan di sini. Nah, otomatis nih. Kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, otomatis dia akan dibagi menjadi 3 untuk kolomnya. Kemudian, apabila kita ingin menambah kolom, kita copy saja dan paste. Jadi ada 4 kolom kan, otomatis dia akan menjadi 4 kolom. Nah, terus bagaimana kalau misalnya kita ingin kolom 1 jadi setengahnya? Nah, ini kita pelajari lagi sistem gridnya. Di sini sudah dijelaskan. Jadi apabila kita ingin menggunakan kolom, nah di sini ada nih kolom MD, ini berarti ukurannya mid sebanyak 8. Berarti dia akan menggunakan 8 kotak. Nah, di sini sistem grid itu ada 12 kotak. Jadi 1 2 3 sampai 12. Jadi apabila kita masukkan 8, otomatis kita akan mengambil 8 slot. Kalau misalnya kita ambil 4, berarti kita akan mengambil 4 slot dari 12. Dan apabila kita tidak menuliskan atau call saja, dia akan menghitung dari jumlah call yang ada, kemudian kita bagi. Nah, sekarang saya akan coba untuk kolom pertama, saya akan buat strip, misalnya call MD. Ini saya kasih 6. Karena maksimal 12 dan saya ambil 6, otomatis dia akan menjadi setengah. Di sini nih. Dan kemudian kolom sisanya akan mengikuti. Jadi di kolom 1 dia akan setara dengan 6 kolom, dan kolom 2 ini setara 2 kolom, kolom 3 setara 2 kolom, dan kolom selanjutnya setara 2 kolom juga. Oke, ini untuk kolom. Jadi misalnya di sini saya kasih MD6 juga. Otomatis yang 2 ini akan turun ke bawah. Nah, otomatis dia akan turun ke bawah. Kira-kira seperti itu cara penggunaannya. Kalau misalnya mau kecil ya udah tinggal kasih 2, misalnya 2. Terus di sini saya mau kasih 8 tambah 2 tambah 2 kan berarti sudah 12, otomatis yang 1 dia akan turun ke bawah. Nah, kira-kira seperti ini cara penggunaan
kolomnya. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk menggunakan komponen. Oke, di sini ada komponen. Oke, di bawah itu ada akordion, ada alert, dan lain-lain. Nah, untuk komponen akordion kita bisa gunakan contoh di sini ada komponen akordion. Akordion pertama, item 2, item 3. Kalau misalnya kalian bingung ini nih, kodenya seperti apa, untungnya buat apa, kalian tinggal copy saja. Di sini ada fitur untuk copy to clipboard. Klik saja, sudah di copy. Kemudian kita paste ke dalam sini. Misalnya di dalam kontainer ini kita hapus row-nya, kemudian kita masukkan akordion tadi. Nah, ini kita coba kecilkan dulu. Oke, gini kita coba simpen ya. Kemudian kita refresh. Nah, di sini akordion pertama, akordion kedua, akordion ketiga. Dan ini sudah jalan semua. Kenapa? Karena kita sudah memasukkan JavaScript dari Bootstrap-nya. Dan ini itemnya kita tinggal gunakan saja. Jadi apabila ini kita tinggal sesuaikan dengan punya atau website yang akan kita mau. Contoh misalnya, akordion pertama judulnya, misalnya di sini ada website. Nah, terus di sini isinya adalah website adalah jalan ninjaku. Misalnya begitu. Terus di akordion kedua, di sini saya akan membuat mobile apps. Nah, terus di sini teksnya misalnya, oh iya ini juga strongnya lupa dihapus. Oke, misalnya di body kedua kita mau buat mobile apps merupakan salah satu aplikasi yang dapat diinstal di mobile. Terus yang ketiga misalnya kita buat operating system. Nah, di sini kita masukkan OS yang saya gunakan adalah Windows. Oke, kita coba simpan. Kemudian ini kita refresh. Nah, ini kita tinggal klik saja. Website, otomatis dia akan kontennya. Kemudian mobile apps, otomatis kontennya juga. Dan operating system, otomatis kontennya juga. Terus bagaimana kalau misalnya kita mau menambah? Ya baiklah, tinggal kita masukkan saja, ikutin saja di bagian akordion item ini. Jadi ini kita tinggal copy. Kalau di sini kita bisa menggunakan Ctrl Shift D. Kemudian di sini kita coba tambahkan misalnya aplikasi Java. Kita bisa membuat lain dengan PHP juga dengan Java. Oke, tapi jangan lupa kalian rubah ID-nya. Jadi di sini misalnya kita ganti heading 4. Kemudian di sini labelnya juga heading 4. Lalu dan juga ini ID collapse-nya, ini kan area database targetnya adalah targetnya, jangan lupa diganti juga. Kalau dia masih menggunakan trio, otomatis dia akan yang pilih yang punya Windows. Jadi gini juga kita ganti misalnya collapse 4. Terus di sini juga collapse 4. Dan yang terakhir di ID-nya juga diganti jadi collapse 4. Oke, sudah selesai. Lalu kita coba buka, kita refresh lagi. Nah, ini ada website yang tadi, ada mobile apps, ada operating system, dan satu lagi ada aplikasi Java. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, balik lagi ke bagian komponen. Selanjutnya kita akan coba alert. Nah, alert ini sudah kita gunakan tadi. Jadi alert di sini dia akan punya banyak jenis, mulai dari primary, secondary, sukses, danger, warning, info, like, dan dark alert. Mau coba? Silahkan kita coba klik di sini, misalnya copy to clipboard. Terus kita masukkan. Oke, setelah itu langsung kita coba. Langsung saja kita coba copy to clipboard. Nah, setelah itu
kita buka kembali coding kita, kemudian kita coba enter ke bawah. Ini kita beri komen supaya kita tidak lupa menggunakan alert. Nah, oke, kenapa kok masih ada div 1? Karena kita akan memasukkannya di dalam kontainer ya. Jadi satunya masih ada, tutup divnya. Oke. Di sini kita coba simpan. Kita refresh. Nah, di sini ada simbol primary, secondary, sukses, danger, warning, karena kita coba semuanya. Mulai dari primary, secondary, sukses, danger, warning, info, like, dan dark. Jadi kita tinggal gunakan alert yang akan kita inginkan. Contoh kita pingin yang sukses, ya udah kita ambil yang bagian suksesnya saja. Ini kita hapus semua. Kita ganti jadi alert sukses. Misalnya di sini kita tulis selamat pendaftaran Anda berhasil. Oke, kita simpan, kemudian kita refresh. Nah, ini. Jadi alatnya berhasil. Selanjutnya kita coba badge. Nah, badge ini sebenarnya ya hanya di sebelah kanan ada teks, kemudian dari sebelah kanan label seperti ini namanya badge. Itu kita bisa menggunakan kelas badge, kemudian kita panggil backgroundnya. Seperti tadi, seperti alert, BG itu ada banyak, ada BG primary, secondary, dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh yang dia ada badge di atas, kemudian ini ada pilihan backgroundnya, ada banyak. Terus kita mau coba deh, misalnya bikin button seperti ini, ada inbox nih. Jadi ini kita copy, klik copy to clipboard, terus kita coba masukkan di bawah. Di sini menggunakan badge. Oke, kita paste buttonnya. Oke, kita simpan, kemudian kita refresh. Nah, ini adalah contoh nih badge yang ada. Misalnya kita ganti inbox-nya. Di sini kita ganti misalnya jadi pemberitahuan. Oke, terus ini 99 kita ganti jadi 43. Refresh, nah ini nih. Nah, ini badge-nya nih. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk breadcrumb. Breadcrumb ini hanya untuk menentukan kita ada di posisi mana, halaman apa yang akan kita tuju. Kemudian ada dividernya, ini bisa pakai lebih besar. Kalau di sini yang defaultnya ada slash, ini bisa kita gunakan lebih besar. Nah, ini kita tinggal tambahkan style BS breadcrumb divider sama dengan lebih besar. Kemudian kita bisa tanpa, ini juga tanpa, dan seterusnya. Kalian tinggal bisa baca. Oke, kita coba saja. Misal saya akan menggunakan yang ini. Kita copy to clipboard. Kemudian kita coba paste di bawah. Kita komentar nih. Menggunakan breadcrumb. Oke. Kita simpan, kemudian coba kita refresh. Nah, ini nih. Ada home dan ada library. Yang warna biru ada linknya, yang ini nggak ada linknya. Lanjut kita ke button. Nah, di button ini sama seperti alert, lebih gampang lagi. Ada kelasnya BTN, kemudian tinggal spasi pilihan BTN-nya. Misalnya primary berarti yang warna ini, secondary, sukses, danger, warning, info, dan seterusnya. Kalian bisa lihat. Terus di sini ada outline, yang versi outline, jadi tinggal tambah aja BTN strip outline. Kalau tadi kan langsung BTN primary, ini langsung BTN strip outline. Kalau misalnya mau besar, tambahin BTN large, LG. Kemudian small, BTN SM. Kalau misalnya mau custom dengan CSS, ya tinggal tambahin aja style CSS yang kita mau. Kalau disable, sudah tinggal kita tuliskan disable di buttonnya, otomatis CSS-nya akan mengikuti. Dan seterusnya, kalian bisa baca di sini seperti block button, dan seterusnya. Kita akan coba menggunakan button yang pertama, yang biasa, ya udah kita copy saja. Copy to clipboard, kita taruh di sini. Kita buat komen dulu, menggunakan button. Oke, kita simpan. Kita rapikan dulu, kemudian kita coba refresh. Nah, ini ada contoh button yang bisa digunakan. Oke, selanjutnya kita akan ini untuk button group.
Sama si button, kita langsung saja copy saja. Bedanya kalau misalnya button tadi dia pisah-pisah, kalau button group dia akan jadi satu. Contoh tadi kita copy, kemudian ini kita paste. Oke, di sini bedanya ditambahin kelas BTN group di luarnya. Kita refresh. Nah, jadi seperti ini. Left, middle, right itu nempel, nggak seperti yang lainnya yang misah. Kemudian ada card. Nah, card ini biasanya digunakan untuk memberikan atau menampilkan produk atau artikel sesuai dengan kita mau. Jadi, caranya kita tuliskan kelas card di dalamnya untuk teksnya di card body. Kalau misalnya ada title, nah ini ada card title. Kalau ada subtitle, ya ada card subtitle di CSS-nya dan seterusnya. Nah, ini kalian bisa coba. Ini juga ada list group dan lain-lain. Di sini saya akan coba menggunakan card header yang memiliki, nah yang memiliki ini nih, yang memiliki header dan footer. Kita coba ya. Kita akan coba menggunakan card yang memiliki card header, menggunakan card. Oke. Nah, ini dia. Coba kita simpan, kemudian kita refresh. Nah, ini nih. Kalau yang dia menggunakan header, dia akan ada perbedaannya. Jadi, yang fitur tadi dimasukin dalam folder atau di dalam kelas card header. Misalnya contoh. Nah, kira-kira seperti ini. Selanjutnya, kita akan coba carousel. Nah, carousel ini adalah fitur bawaan untuk membuat slider atau slide dari website. Jadi, di sini ada contoh. Nah, ini contoh default slide biasa. Dia hanya ada arah kiri kanan. Kemudian ada yang dia di bawahnya dengan indikator. Terus kemudian ada yang dengan label. Ada teks-teksnya. Kemudian ada yang modelnya langsung ganti, nggak nge-slide. Terus ada yang individual item. Terus ini bisa menggunakan touch sweeping. Terus ini ada variasi. Dan seterusnya kalian tinggal bisa coba. Nah, di sini kita akan coba menggunakan yang nomor 2 saja deh, yang ini. Yang ada indikatornya. Tinggal copy to clipboard. Ini saya akan masukkan di sini. Nah, di sini saya tulis menggunakan carousel. Oke, kita simpan. Kemudian kita coba refresh. Nah, di sini kenapa gambarnya? Karena kita tidak ada gambar. Sebenarnya kita tinggal memasukkan gambar saja. Misalnya gambar apa ya? Di sini kita coba cari gambar mountain. Nah, misalnya gambar gunung nih. Kita ambil gambar gunung yang ini aja deh, yang agak gepeng. Oke, kita save image. Kita simpan gambarnya. Kita taruh di dalam folder belajar Bootstrap. Kita buat folder baru supaya rapi. Namanya image. Oke, nah di sini saya kasih nama misalnya slide 1 aja. Kemudian saya ambil lagi gambar yang kedua. Save image as. Di sini saya kasih nama slide 2 .jpg. Kemudian untuk gambar yang ketiga, nah ini kita simpan klik kanan, save image as. Kemudian saya beri nama slide 3. Cukup 3 aja deh. Nanti kalau kalian coba mau ditambahin ya tetap banyakin aja. Oke, selanjutnya kita tinggal rubah saja. Di sini kan ada img_src. Nah, masukkan saja image slash slide 1.jpg. Masukin gambar kita. Misalnya ini slide 2. Kemudian ini slide 3. Oke, setelah kita simpan, selanjutnya kita refresh. Nah, di sini akan muncul gambar yang sudah kita masukkan. Oke, ada 3 gambar. Nah, ini kenapa kok tingginya berbeda-beda? Karena ya memang gambar kita berbeda-beda tingginya. Kalau misalnya kalian punya gambar yang ingin sama ketika berpindah, berarti kalian rubah dulu ukuran gambar kalian di CSS. Atau kita juga bisa tembak langsung di sini sih. Misalnya
atau langsung saja bisa juga, misalnya height misalnya 50 40 deh, misalnya 40 height-nya. Oke, kita simpan, kita refresh. Oh, terlalu kecil 40 ya. Misalnya 140. Oh, masih kecil juga. Misalnya 300. Nah, misalnya begini. Ketika dirubah, dia ukurannya akan sama semua. Tapi untuk gambar yang besar dia akan gepeng. Jadi emang cara terbaik adalah kalian rubah di Photoshop atau kalian potong gambarnya supaya tingginya sama. Oke, selanjutnya untuk close button ya kita tinggal gunakan button. Kelasnya button close, otomatis dia akan jadi silang seperti ini. Lalu ada collapse. Jadi ketika kita klik, dia akan tampil. Nah, ini tinggal bisa kita coba. Coba kita langsung clipboard. Taruh di bawah. Oke, di sini menggunakan collapse. Oke, kita simpan, kemudian coba kita refresh di bawah. Nah, ini nih, ketika kita klik, dia akan muncul. Ketika kita klik lagi, dia akan tutup. Jadi kalian tinggal sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Selanjutnya ada drop down, ya sama, ini tinggal klik, kemudian dia akan turun ke bawah. Ini klik, kemudian turun ke bawah. Ini tinggal kalian tulis kelasnya drop down, kemudian ada isinya, kalian tinggal coba satu persatu. Ada list group. Ini kalian tinggal gunakan pakai ULLI, kemudian kalian berikan kelas list group. Lalu ada modal, modal ini tinggal kita gunakan saja. Ini contohnya seperti klik, juga muncul. Oke, kita coba copy ke clipboard. Di sini kita akan gunakan modal. Oke, contoh. Di sini saya ganti teksnya. Klik saya. Oke, ini udah, kita refresh. Nah, klik saya, otomatis dia akan tampil modalnya, ada judulnya, ada body, dan ada yang bawah yang bisa kalian rubah sesuaikan dengan kebutuhan. Lalu ada navbar. Navbar ini seperti menu bawaan dan sudah responsif. Jadi di sini ada banyak contohnya, atau hanya seperti menu saja, atau menggunakan search-nya, terus ada jenis navigasinya. Nah, ini ada yang menggunakan dark, ada yang primary, ada yang light, terus ada yang pakai kontainer, dan seterusnya. Ini ada banyak sekali. Di sini juga sudah responsif. Coba kita akan gunakan salah satu yang paling atas sendiri deh. Misalnya yang ini nih, yang paling atas. Kita akan coba, kita copy to clipboard. Kemudian kita masukkan di bawah. Oke, kita akan gunakan navbar. Lalu kita enter. Nah, di sini sudah ada, ini judulnya. Kemudian ini adalah link-linknya, ini yang menggunakan drop down. Terus ini yang contoh yang disable, dan ini ada contoh pencariannya. Terus kita coba refresh, hasilnya ya seperti ini. Lalu di bawah tadi kan ada contoh untuk melihat yang versi dark, versi primary, dan versi kita buat sendiri. Nah, kita akan coba yang versi dark. Caranya tinggal tambahkan kelas ini nih, navbar dark dan bg dark. Kita rubah di bagian navbar ini. Nah, bg light ini kita hapus, kita ganti jadi navbar dark, bg dark. Kemudian ini coba kita refresh, otomatis dia akan berubah jadi warna hitam. Kira-kira seperti itu. Ini juga sudah responsif apabila kita kecilkan, klik kanan inspect coba. Nah, kemudian kita kecilkan kembali. Nah, otomatis dia akan responsif untuk menunya. Jadi kita tidak perlu membuat CSS untuk responsif. Otomatis dia akan responsif. Oke. Selanjutnya ada nav dan tabs. Mungkin kalian bisa coba sendiri nanti. Karena kalau misalnya saya coba semua di video, pasti akan panjang sekali video ini. Jadi kalian tinggal gunakan sesuai dengan yang ada di sini, sesuai dengan dokumentasinya saja. Seperti placeholder, popover, kemudian progress, scroll spy, dan lain-lain. Kalian tinggal coba saja sendiri untuk yang lainnya. Baiklah, sekian untuk video Bootstrap kita. Selanjutnya, atau pada video selanjutnya, kita akan membahas bagaimana cara membuat sebuah website dari Bootstrap ini. Ya, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.